Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sukacita dari GBI Mamar Saron. Di tempat ini kita bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati segala berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa syukur kita kepada Tuhan karena kita ada di sini bukan karena hebat kuat kita untuk memelihara kesehatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab itu jangan takut akan hidupmu. Bila Tuhan sudah menolongmu hari-hari sebelumnya, Tuhan pasti menolong kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa puji-pujian syukur kami kepadamu, karena kami percayakan hidup kami bahwa Engkau ada bagi kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Kuduskan kami Tuhan, agar puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa
tetap akan tinggikan Engkau Tuhan. Kami akan puji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes. Mari tinggikan Dia. Puji Dia dengan segenap hatimu. ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan, yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, sungguh banyak berkat-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Patut kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya di tengah ibadah kami saat ini, kami keluarga kami Tuhan yang Kau kumpulkan, dan kami bersama-sama bergandengan tangan memuji dan mengagungkan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami sungguh yakin Tuhan mujizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami ini, urapi dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami sekaliannya. Dan mujizat itu semakin nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah kami ini. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bersuka-cita bersama walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka secara langsung, tapi kita punya Roh Kudus yang menyatukan kita. Amin. Untuk itu mari dengan sukacita kita mau bawa puji-pujian kita. Hari Minggu walaupun tidak di gereja, tapi kita mau bersuka di rumah. Kita mau katakan Tuhan sungguh baik. Saya menang bersama dengan Tuhan karena Tuhan kita Yesus ada di pihak kita. Haleluya. Mari kita
saudara yang ada di rumah. Sebab itu jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Haleluya! semua ambil apa yang ada di dekat kita, mau kertas, mau tisu, mau kipas, mau apapun, lambaikan tanganmu dengan sukacita. Ayo semuanya, lambaikan tanganmu dengan sukacita. Kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Lambaikan tanganmu, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Silakan duduk umat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur untuk hidup yang sudah kita terima daripada Tuhan. Lewat pemberian syukur kita, lewat persembahan kita, kita mau berikan buat Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini kami masih ada sebagaimana ada. Kami tahu semua bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, namun semua karena Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lewat kesempatan ini Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Oleh sebab Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berapa Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, agar menjadi kelebaran namun di tengah-tengah dunia ini, terutama menjadi berkat di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sambil kita menyiapkan persembahan kita untuk kita bisa berikan ke gereja lewat transfer. Dan saat ini sambil memberikan persembahan, kita sama-sama menyaksikan pujian dari anak-anak STT. terutama
telah menimpa bangsa kami. Tuhan, angkatlah wabah virus corona dari bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Amin. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya, bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Haleluya, boleh tepuk tangan buat kita semua yang sudah mendengarkan pujian yang luar biasa dari anak STT. Itu adalah ungkapan hati mereka dan doa buat negeri kita tercinta. Supaya negeri tercinta kita ini semuanya aman terlindung dari itu. Dengan badai-badai yang ada, kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Dia siap untuk menolong saya dan saudara. Saatnya kita semua mari. Kesempatan ini kita mau diberkati firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minta Roh Kudus menjamah kita. Bahwa saat ini di rumah pun Tuhan sanggup menjamah saya dan saudara. Sebab itu mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan sanggup menjawab. Tuhan sanggup membebaskan. Sembah Dia. Sembah Dia. Puji Dia dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri katakan
Tuhan, kemenangan pasti terjadi di saat kami beriman kepada Allah. Yesus adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Seturut dengan firman yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada hadir di tengah-tengah mereka. Di hadiran-Mu Tuhan Yesus saat ini akan menjamah setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau lawati kami Tuhan, jamah nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sehingga setiap kami Tuhan Yesus yang baik akan mengalami kemenangan pada kesempatan ini. Kami akan melihat mujizat-Mu, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Sehingga setiap kami yang sakit akan disembuhkan. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Setiap kami yang susah akan dihiburkan. Setiap kami yang terikat akan dibebaskan. Karena Yesus ada hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, sebentar kami akan terima firman-Mu. Urapan dan kuasa-Mu turun atas kami. Jadikan hati kami tempat yang layak atas firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu akan mengubah setiap sikap hidup kami. Akan memberkati kami, menopang kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mau pakai hamba menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan, kuduskan bibir lidah hamba menjadi bibir lidah-Mu sendiri. Dan setiap kalimat dan kata yang keluar dari hamba-Mu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Patahkan segala kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami patahkan kuasanya, tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin saat ini kita sedang ada di rumah atau di mana saja dalam kita beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kondisi negeri kita yang saat ini sedang mewabahnya COVID-19. Tapi kita tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan, dalam beribadah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih umat Tuhan, tadi kita sudah dengarkan puji-pujian yang begitu luar biasa, menggairahkan kita, membuat kita tidak loyo, membuat kita tidak perlu khawatir, membuat kita tidak perlu takut, membuat kita tidak perlu saudara sepertinya orang-orang yang tidak punya Tuhan dan sedang panik, sedang mereka tuh ketakutan untuk menghadapi peristiwa yang ada. Bagi kita orang yang percaya, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya iman yang senantiasa berkemenangan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena kita punya Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Itulah yang mengendalikan hidup kita, itulah yang akan terus menolong dan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih umat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Dan hari ini kita akan bicara dengan tema iman yang berkemenangan. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih umat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga, saudaraku, mari simak dengan baik firman Tuhan yang akan saya sampaikan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, sangat menarik ayat firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini saudara. Ada kalimat yang berkata, dan jikalau kita punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Maka itu sebabnya jemaat terkasih, hari ini saya akan membahas tentang iman yang berkemenangan. Kenapa saya katakan iman yang berkemenangan?
Karena ayat ini berkata bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Artinya dalam situasi kondisi apapun yang dihadapi orang percaya selalu ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Setiap kita menghadapi situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, bahkan yang saat ini sedang terjadi COVID-19 di negeri kita, dalam kondisi itu pun kita tidak perlu panik. Justru dalam kondisi itu kita akan memperlihatkan pada dunia bahwa kita adalah umat pemenang. Haleluya. Kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa tidak khawatir, tidak takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Tapi saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, kehebatan Tuhan itu pada orang percaya bergantung pada imannya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara tentang iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, persoalan iman bukan masalah besar atau kecil, saudara. Tetapi iman yang berkemenangan itu bergantung pada apa digantungkan iman itu. Saudara dengar sekali lagi, bergantung pada apa iman itu digantungkan. Maka itu sebabnya malam ini kita akan lihat, akan kita dengar beberapa hal pemaparan tentang bergantung pada apakah iman yang berkemenangan itu. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman akan berkemenangan jikalau iman itu bergantung pada Allah. Saudara dengar sekali lagi, iman akan berkemenangan jikalau iman itu bergantung pada Allah. Kita akan melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Abraham. Abraham adalah orang yang bergantung pada Allah. Dia nggak bergantung pada situasi. Dia nggak bergantung pada kondisi. Dia nggak bergantung pada apapun. Tapi dia bergantung pada Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai keempat berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi dari negeri nenek moyangnya ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan Abraham tidak tahu kemana negeri itu. Tetapi saudara, Abraham tidak belajar bergantung pada peta. Abraham tidak bergantung kepada alamat, tapi Abraham bergantung pada Allah. Dan itu sebabnya ketika Abraham bergantung kepada Allah, yang Abraham lakukan adalah dia cuma taat dengan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, jangan pernah kau bilang kau orang beriman, tapi tidak pernah taat kepada apa yang Tuhan katakan. Maka itu sebabnya imanmu tidak pernah berkemenangan. Kenapa? Karena kau tidak belajar taat kepada firman Allah. Karena gantungan daripada iman itu, dia bergantung pada Allah. Bukan bergantung pada situasi, bukan bergantung pada kondisi. Di saat engkau mulai belajar taat kepada Allah yang berfirman, maka Allah akan membela firman-Nya bagi setiap orang yang mentaatinya. Disitulah akan kita lihat iman kita berkemenangan. Sudah lihat apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Abraham selalu taat. Yang lebih tragis lagi saudara,
dalam iman Abraham ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak. Saudara, Abraham tetap mau taat saja. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 15, Tuhan bilang, aku sudah tahu bahwa engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mau taat memberikan anakmu yang tunggal itu. Maka segala berkat ini akan kulimpahkan padamu. Saudara, ini adalah merupakan upah daripada orang yang selalu menang dalam imannya. Yang tidak perlu melihat situasi, kondisi, dan keadaan apapun, saudara. Lalu ada lagi tokoh yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu berkemenangan. Kenapa? Karena imannya digantungkan pada Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, Raja Nebukadnezar marah, geram karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar dan makan makanan raja. Dan saat itu raja mempunyai tekad untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman, dia tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tidak panik, mereka tidak akan pernah mengalah kepada situasi, kondisi. Mereka punya tanggung jawab pada dirinya tentang Allah. Dan mereka lebih menghargai Allah dalam diri mereka daripada menghargai diri mereka untuk selamat dari api. Inilah iman yang berkemenangan. Saudara dengar apa yang menjadi jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, Tuanku Raja, tidak ada guna. Tuhan berkata demikian. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang sanggup tolong kami. Tapi andai kata dia tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku Raja. Inilah iman yang berkemenangan. Dia bergantung pada Allah. Dia tidak takut resiko. Dia tidak takut apapun yang terjadi dalam dirinya. Yang penting Tuhan dipermuliakan dalam dirinya. Itulah iman yang berkemenangan. Saudara, hari-hari ini kita butuh iman semacam itu. Apapun resikonya jangan pernah takut. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dimasukkan dalam perapian? Oh tidak, saudara. Tetap dimasukkan dalam perapian. Tapi lihat imannya yang membelanya. Allah hadir ketika dia dalam perapian itu. Ternyata dia bukan bertiga, ada 4 kata Nebukadnezar. Ternyata yang keempat itu adalah Allah yang membela mereka. Allah yang menjaga mereka. Sehingga sehelai rambut pun tidak terbakar, saudara. Haleluya. Di saat saudara memiliki iman yang berkemenangan, saudara lihat, apapun resiko kehidupan, saudara tidak akan pernah takut. Dan disitulah kemenangan kita. Disitulah Allah membela kita. Disitulah Allah hadir dan memberikan pertolongan bagi kita. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, 2 tokoh ini merupakan sesuatu hal yang begitu luar biasa. Ketika situasi kondisi tidak memungkinkan, tapi mereka tetap bergantung pada Allah. Iman itulah yang menjadi sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, yang kedua adalah iman akan berkemenangan jikalau iman itu bergantung pada nama Yesus. Iman yang berkemenangan itu ketika kita gantungkan kepada nama Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara perhatikan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara enggak salah menggantungkan imanmu kepada Yesus. Yesus datang dari surga. Yesus datang dari atas. Berarti dialah di atas segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Segala musim dia tahu. Segala waktu dia tahu. Segala apapun yang terjadi dia tahu.
Selama kita menggantungkan iman kita kepada Dia, maka kita akan lihat, kita akan berkemenangan dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun, saudara. Saudara, Yesus yang datang dari atas itu. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, pasal yang keempat ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, di kolong langit ini tidak ada nama yang setara dengan nama Yesus yang olehnya kita beroleh selamat. Maka pantaslah iman kita bergantung kepada nama itu. Nama di atas segala nama. Di atas nama itulah setiap lutut kan bertelut untuk memuji Dia. Di atas nama itulah setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, COVID-19, ada satu nama yang bernama Yesus yang olehnya kita selamat. Dia tidak hanya sekedar menyelamatkan kita ke sorga, tapi juga Dia bisa menyelamatkan kita selama kita di bumi ini. Dia selamatkan kita dari segala penularan penyakit COVID-19. Apakah saudara percaya bahwa di dalam Yesus COVID-19 dihancurkan? COVID-19 diruntuhkan dan Dia tidak akan berkuasa dalam kehidupan kita. Ini iman kita, ini keyakinan kita. Di dalam Yesus segala kuasa apapun takluk di dalamnya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, jangan pernah takut. Belajar bergantung pada nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan. Dalam nama Yesus ada kuasa keselamatan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari bergantunglah kepada nama itu. Yang ketiga saudara, iman akan berkemenangan jikalau iman itu bergantung pada firman Allah. Iman kita akan berkemenangan jikalau iman itu bergantung pada firman Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku perhatikan hal yang ketiga. Iman kita pasti berkemenangan jikalau kita bergantung pada firman. Tapi ada banyak orang tidak suka dengan firman. Tidak suka baca firman. Tidak suka dengar firman. Padahal Alkitab berkata iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman yang berkemenangan itu bagian yang ketiga. Ketika iman itu digantungkan pada firman Allah. Artinya segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, kita yakin, kita percaya itu jadi. Itulah iman yang berkemenangan. Sudah dikatakan dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara lihat alam semesta ini dijadikan hanya dengan firman. Dan firmanlah Allah, jadilah bumi, jadi bumi. Jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini dijadikan Tuhan dengan firman. Kecuali saudara dan saya. Kita dijadikan dengan tangannya, dengan karya tangan diri. Tapi segala sesuatu dijadikan Tuhan lewat firman-Nya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, mari pada kesempatan ini belajar untuk bergantung pada firman. Belajar untuk menerima firman. Belajar untuk taat akan firman. Karena disitulah iman kita akan berkemenangan. Haleluya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, apa sekarang yang menjadi persoalanmu dalam menghadapi COVID-19 ini? Saudara, kita dengar di mana-mana ada terjadi pengangguran, ada kesulitan, ada kesukaran,
ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang berat saudara. Tapi bagi saya tidak boleh bergantung pada situasi itu. Bergantung pada Allah, bergantung pada nama Yesus, bergantung pada firman. Dalam masa sukar ini saya berdoa kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi apapun Tuhan akan menolong kita sekaliannya. Sejauh mana kita beriman, disitulah kita akan lihat pertolongan Tuhan dahsyat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati semua. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi remah dan kekuatan bagi kita sekaliannya. Mari Bapak dan Ibu Saudara, hadapkanlah seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Dengan imanmu, dengan segala keyakinanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, kondisi bisa berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia akan tetap tolong kita. Dia akan tetap memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala persoalan, pergumulan, beban dan yang berat ini saudara. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan dahsyat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Aku percaya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus, haleluya. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizatmu nyata. Aku percaya Tuhan, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalanku. Aku percaya Kaulah segalanya. Bagimu Yesus, haleluya. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagimu Yesus semuanya jadi. Aku percaya mujizatmu nyata. Haleluya. Bagimu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Engkau adalah Allah kami, Allah yang menjadi gantungan setiap iman kami. Yesus adalah menjadi gantungan iman kami, dan firman-Mu lah menjadi gantungan iman kami. Dan olehnya kami akan melihat iman kami berkemenangan. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, kami tidak akan pernah Tuhan Yesus takluk kepada keadaan. Karena kami ada bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kaulah Raja di atas segala raja.
Tuhan yang dahsyat bagi kami. Berkati firman-Mu dan urapi firman-Mu. Materaikan firman-Mu bagi kami sekaliannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat terkasih, adakah di antara kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dalam masa-masa yang sukar ini, dalam masa-masa yang sulit ini, saya mau berdoa bagi jemaat terkasih dimanapun saudara berada, di rumah, mari saudara, di tempat di mana engkau saat ini sedang duduk dengan keluarga. Kalau engkau butuh pergumulan, ditolong Tuhan, dijawab oleh Tuhan, mari bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Pasti Tuhan akan datang. Dia hadir. Dia akan tolong engkau. Dia akan menyatakan kemuliaannya atas dirimu. Mari angkat tanganmu. Bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Saya mau berdoa bagi jemaat terkasih. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergandengan tangan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan dalam pergumulan beban yang berat yang mereka hadapi dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin ada dalam perekonomian yang sulit, pekerjaan yang sulit, dan bahkan mungkin Tuhan dalam keuangan yang sulit. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yang menjadi gantungan daripada iman kami. Mari Tuhan, Engkau mau tolong setiap tangan yang terangkat. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Jikalau mereka punya masalah, Tuhan, Engkau selesaikan masalah mereka. Perekonomian, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang saat ini sedang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Mari angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan, dan tumpangkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruhkan kedua tanganmu di atas kepala. Saya mau berdoa bagi saudara, percaya dengan iman bahwa engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Jangan engkau tertuju pada penyakit, tapi tertujulah kepada Tuhan, Allah yang sanggup untuk tolong. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik jemaat-jemaat Tuhan, baik siapapun yang saat ini menyaksikan acara ibadah ini Tuhan. Jikalau mereka sakit hari ini dalam nama Yesus, jamah mereka nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oleh luka bilur-bilur Yesus, setiap mereka yang sakit, apapun penyakit mereka, virus corona kah, mungkin haleluya kanker kah, tumor kah, darah tinggi kah, mungkin asam urat kah, gula darah kah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang sakit saat ini sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sertailah umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun pergi dan berada, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Kalau harus terpaksa keluar untuk beraktivitas, Tuhan jagai mereka, lindungi mereka. Genapi Tuhan firman-Mu atas mereka yang berkata bahwa Engkau menjaga mereka Tuhan dari segala kecelakaan. Engkau menjaga nyawa mereka, menjaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebabnya tahirkanlah setiap apa yang mereka makan dan minum, tahirkanlah setiap udara yang mereka hirup, tahirkanlah ya Tuhan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga Tuhan Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan, baik virus corona, tidak akan dapat menyentuh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat virus corona di bangsa ini. Hentikan ya Tuhan, hentikan ya Bapa, hentikan ya Roh Kudus. Dengan belas kasihan-Mu hamba berdoa dalam nama Yesus, bersegeralah Tuhan menghentikan virus corona dari bangsa ini. Kami patahkan kuasanya, tolak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir dalam menyelesaikan persoalan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, MPR, DPR, oh Tuhan, Polri, TNI, para gubernur, demikian juga wali kota, bupati, lurah, camat Tuhan Yesus, demikian juga RW dan RT. Semua Tuhan, alat-alat bangsa ini dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menopang kami dengan kuasa-Mu. Tidak lupa kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Dr. Yakub Nahuai bersama dengan Tante Rina ya Tuhan. Demikian juga Pendeta Yohanes Nahuai bersama dengan
Haleluya. Ibu Yohanes Nawai, Tuhan pakailah mereka, sertailah mereka, jagalah mereka seperti biji matamu sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami tidak lupa berdoa dalam pembangunan gereja kami di Harapan Elok dan juga Harapan Indah. Tuhan terus terlibat. Situasi kondisi boleh Tuhan mencekam, tapi berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong kami untuk membangun rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang kedua dan yang ketiga kita akan bawa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara yang mungkin hari ini ada kesempatan memberi, berilah. Tapi jika mungkin Bapak Ibu Saudara tidak punya kesempatan, tidak mengapa. Jangan sampai kita merasa kecil hati. Tetap serius bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Sambil persembahan kita siapkan buat Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berbakti memuji Tuhan di rumah bersama dengan keluarga, korban persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang akan membalaskannya berlipat kali ganda. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita tidak tahu situasi bangsa kita sampai kapan, tapi kita tetap setia dalam beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka mulai minggu ini semua kegiatan kita akan buka melalui online saudara. Baik sekolah minggu, baik juga komsel pemuda, demikian juga komsel-komsel kita hari Rabu dan hari Kamis di GPR. Demikian juga ibadah youth. Mulai minggu ini kita akan buka semua supaya kita semua terpelihara dalam iman. Dan untuk itu para pengurus-pengurus ibadah di gereja kita, ya, pengurus youth tolong dipersiapkan ibadah-ibadah yang ada, pengurus sekolah minggu untuk mempersiapkan ibadah-ibadah sekolah minggu, demikian juga pengurus komsel harus mengadakan komsel setiap hari Rabu di Harapan Indah, setiap hari Kamis di Harapan Elok. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia dalam beribadah untuk memelihara iman kita tetap menyala di dalam Tuhan. Baik Bapak dan Ibu Saudara, jikalau ada pergumulan masalah persoalan, hubungi kami di gereja. Kami akan tetap berusaha untuk hadir, untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya dan Ibu sebagai gembala bertanggung jawab untuk hal itu. Saat kami sudah lakukan tugas itu untuk keliling ke rumah Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada yang menerima di rumah atau tidak, atau mungkin hanya di teras saja, bagi kami sangat positif saja karena situasinya semacam ini. Jadi kami akan tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kami akan terus bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Ada masalah-masalah apa, persoalan, saya sebagai gembala, saya akan tetap berjuang buat Bapak Ibu Saudara. Termasuk makan minum Bapak Ibu Saudara. Jikalau mungkin ada masalah, tetap lapor ke gereja. Nanti gereja akan berusaha mengadakannya dengan cara Tuhan. Saya percaya bahwa kalau itu kepentingan umat, dananya saya nggak perlu takut. Karena Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti buka jalan. Saudara tinggal lapor ke gereja, nanti gereja akan melakukan aksinya untuk Bapak dan Ibu Saudara.
Kalau saya sampai makan, saudara nggak makan, ini keterlaluan. Jadi saya harus tetap makan, saudara makan. Kalau saya makan, saudara nggak makan, itu masalah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pastori, apa yang ada di saya, itu adalah kepunyaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Itu akan menjadi berkat bagi kita semua jemaat. Jadi jemaat terkasih dimanapun berada, tolong jangan diam-diam, tetap berani untuk melapor apapun kondisi kita di gereja. Dan olehnya nanti gereja akan melakukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk menolong kita, saudara. Karena kami ada sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Biarlah rahmat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib, yang terus menerus menopang dan menolong Bapak dan Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya. Mari arahkan dua tangan buat formulir doa kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban, masalah, persoalan, pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba menumpangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hamba berdoa buat persembahan umat-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan terima menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman, bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah. Halaukan belalang-belahan, kerugian, kebangkrutan, kesakitan, kemiskinan. Patahkan kuasanya, jadikan umat menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini untuk kami bawa pulang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian kiranya. Saleh Kristus, permata Kristus, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyersai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.